Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 4 Minum Buaran. Semoga kita semua selalu sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan pembelajaran kali ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis. Meskipun kalian semua belajar lewat video, semoga kalian semua tidak mengurangi semangat belajar ya anak-anak. Sebelum materi Pak Rifki sampaikan, anak-anak siapkan terlebih dahulu buku dan alat tulis untuk kalian catat materinya. Baik, materi Al-Quran Hadis kali ini kita beranjak ke bab 2, yaitu belajar surah Al-Quraisy. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah afdolnya kita membaca basmalah terlebih dahulu ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, tahukah kalian surah Al-Quraisy? Apakah kalian semua sudah bisa menghafalnya? Mari belajar tentang surah Al-Quraisy, bagaimana membaca, menerjemahkan dengan mudah, menghafalkan, memahami isi kandungan surah Al-Quraisy dan menulis surah Al-Quraisy. Pembelajaran yang pertama yaitu A. Membaca surah Al-Quraisy. Sebelum membaca surah Al-Quraisy, cermati terlebih dahulu tulisannya. Ayo kita baca surat Al-Quraisy berikut dengan tartil. Jangan lupa awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah ya anak-anak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Shadaqallahul azim. Selanjutnya yang B, menerjemahkan surah Al-Quraisy. Sebelum kita mengartikan secara lengkap, mari kita mengartikan secara terpisah agar kita mengetahui mufradat atau arti kata ya anak-anak. Lanjut saja kita artikan mufradnya satu demi satu dari surat Al-Quraisy. Li'ilafi, karena kebiasaan, Quraisyin, orang-orang Quraisy, ilafihim, yaitu kebiasaan mereka, rihlata, berpergian, syita'i, pada musim dingin, wasoifi, dan musim panas, falyabudu, maka hendaklah mereka menyembah Rabba, Tuhan atau pemilik, hadza, ini, al-baiti, rumah atau Ka'bah, alladzi,
yang ad'amahum telah memberi makan mereka min ju'i dari lapar wa dan amanahum mengamankan mereka min khaufi dari rasa ketakutan. Demikian mufradat atau arti kata dari surat Al-Quraisy. Anak ya, dihafalkan satu demi satu. Setelah membaca dan bermain mufradat surat Al-Quraisy, kemudian mari kita terjemahkan dengan sempurna surat Al-Quraisy. Terjemah surat Al-Quraisy. Yang pertama, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Kedua, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Ketiga, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan atau pemilik rumah ini atau Ka'bah. Yang keempat, yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Itulah terjemah yang sempurna dari surat Al-Quraisy, anak-anak ya. Selanjutnya yang C, menghafalkan surah Al-Quraisy. Setelah kita dapat membaca surah Al-Quraisy dengan benar dan fasih, sekarang ayo kita hafalkan surah Al-Quraisy dengan secara membaca berulang-ulang dari satu ayat, dilanjutkan ayat berikutnya secara berulang-ulang ya anak-anak. Dihafalkan surat Al-Quraisy-nya. Kemudian yang D, menulis surah Al-Quraisy. Setelah kita hafal lafal surah Al-Quraisy beserta terjemahnya, anak-anak selanjutnya belajar menuliskan lafal surah Al-Quraisy secara baik dan benar di buku catatan kalian semua anak-anak ya. Selanjutnya yang terakhir, E, memahami isi kandungan surah Al-Quraisy. Surah Al-Quraisy terdiri dari 4 ayat dan merupakan urutan surah yang ke-106 dalam Al-Quran. Diturunkan sesudah surah Al-Insyirah. Surah Al-Quraisy termasuk surah Makkiyah karena turun di kota Makkah. Surah Al-Quraisy artinya Bani Quraisy, yaitu menerangkan tentang kehidupan orang Quraisy serta kewajiban yang seharusnya mereka penuhi. Memahami isi kandungan surat Al-Quraisy ayat demi ayat, yaitu ayat pertama menjelaskan tentang kebiasaan suku Quraisy yang mempunyai mata pencaharian pokok berdagang. Ayat kedua menjelaskan tentang perjalanan dagang orang-orang Quraisy pada musim dingin pergi ke negeri Yaman dan pada musim panas ke negeri Syam dalam setiap tahunnya. Ayat yang ketiga yaitu menjelaskan Allah mengingatkan suku Quraisy khususnya dan umat Islam umumnya agar selalu bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir ayat keempat yaitu menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan akan kenikmatan yang telah diberikan kepada mereka, yaitu berupa makanan dan rasa aman. Demikian pembelajaran mata pelajaran Al-Quran Hadis kita hari ini, bab 2 materi
membaca surat Al-Quraisy. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahami apa yang kita bahas tadi ya anak-anak. Cukup sekian dari Pak Rifki. Sampai jumpa kembali di pembelajaran selanjutnya. Seperti biasa anak-anak ya, tetap semangat belajar dan jaga selalu kebersihan dan kesehatan badan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.